Halo Leo, ini adalah general love reading, tentu saja tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Saya akan meletakkan tebaran atas dan bawah, silahkan sesuaikan sendiri di mana situasi Anda berada. Oke, welcome untuk kalian yang barusan bergabung, terima kasih untuk kalian yang masih bergabung. Dan baiklah, mari kita mulai. Leo, Desember, berpasangan. Seseorang di atas. Wow. Oh, nanti kamu. The Emperor. Oke. Six of Cups. Untuk Anda yang ada di bawah. So, ini bisa lebih merasa berupa perasaan yang dirasakan oleh orang yang barusan berpisah di sini. Oke. So, orang yang ada di atas, ini sepertinya hatinya sedang berbunga-bunga kembali. Mungkin pada akhirnya, jadi ini lebih mengisahkan mengenai kerujukan kembali saya rasa di sini. Orang yang ada di bawah ini pada akhirnya memutuskan kembali setelah mungkin dia mendapatkan pelajaran atas apa yang mungkin dia lakukan. Saya rasa orang yang ada di bawah ini sudah mengkhianati di beberapa waktu yang lalu. Kemudian dia mendapatkan pelajaran. Kemudian dia pada akhirnya menyadari bahwa hanya pasangannya yang sebelum yang dia sakitinya lah yang mungkin terbaik untuk dia. Dan saya rasa di sini entahlah sudah dilakukan atau ada sudah memberikan kode-kode atau sedang dirasakan keinginan untuk rujuk kembali dengan orang yang ada di atas. Mungkin sebagai pasangan yang disakiti dan ditinggalkannya. Okay. Orang yang ada di atas ini saya rasa masih mengharapkan memang kehadiran atau kerujukan kembali dalam hubungan ini. Namun mungkin jika orang yang ada di bawah ini belum ada action untuk melakukan kerujukan kembali, mengatakan dan lain sebagainya, orang yang ada di atas ini masih simpan perasaan tersebut, kerujukan kembali yang dia inginkan dalam hati. Okay. Jika orang yang ada di bawah ini sudah memberikan kode-kode, ini ada rasa kehangatan, kembali kebahagiaan yang dia rasakan. Namun kembali lagi mungkin masih dia simpan dalam hati karena belum berbentuk realisasi. Orang yang ada di atas ini merindukan, mencintai, menyayangi orang yang ada di bawah. Ya, ini mungkin break, ini mungkin terpisah, ini memang mungkin putus, tapi masih ada koneksi yang saya rasa. Orang yang ada di atas menunggu kembalinya orang yang ada di bawah, yang sudah memang menyakiti atau bahkan meninggalkan dia, atau bahkan di sini mungkin no komunikasi, entahlah situasi seperti apa. So, baiklah. Six of Cups ini adalah sebuah harapan yang jika memang ini bisa diperbaiki, tidak ada salahnya untuk saling mencoba kembali. Okay. Masih sangat diinginkan dan diharapkan. Ya, dia berada dalam two of one, dalam sebuah penantian di antara dua jalan, bingung di antara dua jalan. Kenapa mungkin sudah memberikan kode-kode, tapi kenapa belum kunjung juga memberikan pernyataan yang jelas sebatas kode-kode. Ini juga bisa mengatakan, apakah mungkin orang yang ada di atas ini, mungkin dia didekati orang, ya, dalam penantiannya, mungkin dia didekati orang. Kemudian dia berada di antara dua
dua pilihan. Sebagian hatinya memang ingin rujuk kembali, tapi sebagian hatinya yang lain, satu, dia sudah ada orang lain, dua, tidak kunjung adanya realisasi dari orang yang ada di bawah. Kepastian akan rujuk kembalikah hanya selama ini kode-kode saling stalking mungkin masih. Ya, jadi dia pun ada kebingungan mungkin untuk beberapa dari Anda yang memang sudah berpisah dan masih merindukan, tapi ada orang baru, harus akan melakukan apa, menerimakah, tidakkah, mungkin semacam itu. Four of Pentacle ini adalah suasana hati yang dia simpan semuanya ini dalam hati. The Star, masih sangat ada keinginan kuat saya rasa di sini untuk adanya kerujukan kembali dalam dua pasangan, di pasangan ini. Ace of Cups di sini ada dua, yang satu tadi mungkin berupa orang baru yang menghangatkan hatinya kembali, atau kode-kode atau harapan-harapan yang masih dia simpan untuk bisa rujuk kembali. Three of Pentacle. Oh, baiklah. So, di sini saya lebih membacanya ini mungkin memang third party, tapi third party. Tapi di sini mungkin bukan cinta segitiga, tapi mungkin bisa juga cinta segi empat. Yang seperti saya sampaikan, mungkin dia berselingkuh, kemudian bermasalah dengan selingkuhannya. Orang yang ada di atas bukan berselingkuh, tapi memang karena dia sudah ditinggalkan atau dan lain sebagainya, sudah tersakiti. Ada orang lain, ya, tapi dia pun masih ingin adanya rujuk kembali. Jadi segi empat mungkin. Entah segitiga atau segi empat di sini. Okay. The Emperor. Di sini saya lebih melihat bahwa orang yang ada di atas ini berada di antara dua pilihan yang sama-sama berat sebenarnya. Keinginan untuk bersama kembali masih kuat, tapi bersama dengan orang lain pun juga termasuk dalam kriteria dia. Ya, the World. Dia di antara dua pilihan, membuka lembaran baru atau rujuk kembali dengan pasangannya. Oke, keharmonisan kembali, memutuskan untuk tinggal, menunggu, atau melepaskan. Bisa juga seperti itu. Two of One di sini. Okay. Two of Sword di sini. Saya rasa di sini dia sudah merasa bahwa mungkin dia dengan hubungan barunya mungkin tidak berjalan dengan baik, tapi bisa juga di sini mungkin dia ingin kembali. Dia pun karena stalking dan lain sebagainya tadi, dia melihat orang yang di atas pun sebenarnya sudah memiliki pasangan, sudah memiliki orang baru. Di sini saya rasa ada kelelahan dan rasa bersalah. Jadi mungkin bisa juga dia tidak kunjung memberikan pernyataan bahwa ingin kembali, mungkin seperti itu karena ya banyak juga yang masih dipertimbangkan. Saya rasa di sini ada kegalauan hati. Apakah diterima? Apakah tidak? Apakah sebaiknya memang aku kembali? Apakah sebaiknya aku membiarkan dia bahagia dengan orang barunya karena aku sudah menyakiti dia? Mungkin hal-hal semacam itu menjadi konflik tersendiri dalam hatinya. Karena itu mungkin dia ada beberapa dari Anda mungkin yang ada di bawah menahan diri, melihat situasi semacam itu. Apakah ada jalan untuk kembali? Apakah penerimaan? Apakah aku akan dimaafkan setelah sedemikian rupa aku menyakiti mungkin? Back of Cups. Cinta yang dia sakiti, yang dia lupakan, dan lain semacamnya, tumbuh kembali di sini, dan sebenarnya ingin dia genggam kembali. Two of One, Two of Pentacles, sama-sama bimbang yang terjadi dalam hubungan kalian di sini. Ya, memang saya rasa jika ini yang memang resonate, memang cukup membingungkan untuk masing-masing pihak saya rasa. Orang yang ada di atas, semuanya berharga. Okay.
Orang yang ada di bawah sudah menyadari kesalahannya. Four of Pentacle di sini tanpa ada kelelahan. Sebenarnya ini pun menandakan segala kelelahannya hanya juga dia simpan dalam hati. The Lover. Tapi getaran-getaran untuk bersama kembali di sini kuat yang dirasakan oleh orang yang ada di bawah. Karena itu dia bingung di sini. Mungkin selama dia berselingkuh pun dia tidak bisa melupakan orang yang ada di atas. Mungkin saat dia menyakiti pun sebenarnya juga setelah itu mungkin ada perasaan bersalah. Konflik batin untuk Five of Wands. Queen of Pentacle. Apa ya? Dia berpikir bahwa memang ternyata dia salah langkah. Orang yang ada di bawah mungkin memang berpikir bahwa orang yang ada di atas memang merupakan orang yang paling terbaik yang dia rasa sebenarnya diberikan oleh semesta untuk dia, tapi sudah disalahgunakan, tapi sudah disakiti dan lain semacamnya. Oke, so Four of Wands, apakah ini entahlah memang sudah terikat oleh pernikahan atau ini berpacaran, tapi bukan berpacaran yang usianya hanya seumur jagung, mungkin. Oke. Sebenarnya ya hubungan juga beberapa sebelum terjadi seseorang mungkin terpeleset atau bagaimana juga sebenarnya hubungannya juga baik-baik saja. Saya rasa di sini ini adalah Seven of Pentacle. Bukan hubungan yang sederhana, bukan hubungan yang sekejap mata, sebentar. Sebenarnya juga didasari oleh cinta yang kuat memang sebelum terjadi permasalahan. Four of Cups di sini. Entahlah di sini memang terpeleset atau entahlah karena apa di sini sebuah kejenuhan, seseorang merasa diabaikan yang lainnya karena sebenarnya hal-hal yang sepele atau membuat atau apa di sini ya, saya lebih merasa bahwa di sini orang yang mungkin jadi mungkin terlena atau bagaimana saya rasa di sini untuk Four of Cups. Untuk secara general, Four of Cups ada seseorang yang merasa diabaikan oleh yang lainnya. Ada seseorang yang merasa sudah memberikan yang terbaik, tapi orang tersebut masih menutup mata dan mungkin melirik-lirik ke yang lainnya. Di sini mungkin bisa jadi karena trik atau terpeleset sehingga terjadi hubungan yang third party dan fourth party dan semacamnya tadi. Oke, karena di sini ada tikus, ya mungkin ini hasil dari perbuatan seseorang, maka terjadi hal semacam ini, ada kelicikan, ada trik bermain di tengah sini entahlah. Oke. Dan kita akan coba lihat situasi Anda mungkin bagaimana selama Desember selain. Oke, di sini ada Nine of Wands, mungkin orang yang ada di bawah. Jadi saya rasa hubungan ini mungkin akan masih tetap seperti ini, masih ada pagar mungkin di tengah ini yang artinya mungkin belum terjadi kerusuhan kembali. Ya mungkin orang yang ada di bawah masih berpikir dan berkonflik batin. Saya rasa di sini orang yang ada di bawah membutuhkan waktu yang cukup, yang bukan sebentar. Oke, yang bukan hanya sehari 2 hari, mungkin bisa memakan waktu bulan seperti itu, atau mungkin tahun, entahlah, atau mungkin setelah berganti tahun baru ada sebuah reaksi dari orang yang ada di bawah akan memang memutuskan kembali atau pada akhirnya memang benar-benar menyudahi. Oke, membiarkan orang yang ada di atas membuka lembaran baru dengan orang yang baru. Entahlah. Namun Nine of Wands di sini sepertinya ya situasi ini masih seperti ini selama bulan Desember. Entahlah di sini, mungkin setelah memang jika Anda resonate, kemudian jika ini no komunikasi, misalkan tidak serumit tadi, misalkan hubungan ini hanya misunderstanding berupa kemudian no komunikasi atau seperti apa, sebenarnya masing-masing saling merindukan, masing ingin adanya perbaikan kembali. Saat Anda mungkin resonate dan menonton video ini, semoga Anda bisa tahu apa yang harus Anda lakukan.
Jika konfliknya tidak terlalu berat, mungkin ada di salah satu yang mengalah dan ya, bagaimana sesuai dengan usaha kalian supaya tidak mungkin berlarut konflik yang terjadi semacam ini. Eight of Swords, ya, Nine of Wands, Eight of Swords ini menandakan sebuah keterbatasan. Entahlah, ini karena mungkin ya, beberapa dari Anda mungkin merasa masing-masing benar. Bisa juga no komunikasi, ini konflik yang mungkin ada kesalahpahaman dan lain semacamnya, kecemburuan atau dan lain semacamnya. Konflik yang semacam itu masing-masing emosi, masing-masing tidak mau mengalah dalam hal ini sehingga tercipta tembok di antara kalian, entah tembok apapun bentuknya. So, di sini terlihat masing-masing dalam rangka menahan diri. Padahal saling ini dan itu tadi, merindukan, ingin adanya kerujukan kembali. Jika Anda memang resonate, semoga mungkin tembok-tembok tersebut bisa Anda hancurkan untuk adanya, ya, semoga bisa rukun kembali. Nine of Swords, Eight of Swords, Nine of Swords, ya. Jika mungkin Anda bertahan dalam situasi seperti ini dan berlanjut, di sini Nine of Swords sama-sama tidak nyaman, sama-sama bingung, sama-sama memelihara depresi. Okay? Jika tidak ada yang mengalah, maka akan demikian adanya hingga beberapa waktu ke depan. That's the point. Jika memang hanya konflik semata, tapi jika memang berhubungan dengan yang tadi saya bacakan lebih detail, so ini sebenarnya adalah situasi masing-masing pihak tidak nyaman. Mau menghubungi juga bagaimana? Dia sudah ada orang lain. Dia mungkin bisa juga ini orang yang ada di atas berusaha menghubungi, menanyakan apakah akan rujuk kembali, meminta kepastian. Jika sudah memberikan kode-kode, tapi orang yang ada di bawah juga masih ragu-ragu pun menghindar, mungkin bisa juga. Oke, ya tampak sekali yang di bawah masih galau di sini. So, padahal getaran kuat di sini untuk ingin adanya kerujukan kembali. Ya, jika memang ini ada tanda-tanda mungkin yang diterima oleh orang yang ada di bawah, dia tidak termaafkan mungkin oleh orang yang ada di atas. So, mungkin jika memang Anda yang ada di atas ingin bersama kembali, maka mungkin berikanlah sinyal-sinyal bahwa sudah memaafkan dan juga menginginkan kerujukan kembali, karena saya rasa di atas juga simpan dalam hati suasana kalian tersebut. Okay. Ya, akan seperti ini jika tidak ada pergerakan, jika situasi ini dibiarkan. Oke, so, baiklah. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.